Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurfadli, jurusan programmer dari Politeknik IDN. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan hari ini dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Laravel, lalu tools apa saja dan bagaimana basic penggunaan basic dari Laravel, yaitu bagaimana routing, lalu controller dan view. Nah, langsung saja. Yang pertama, tools yang wajib ada untuk Laravel itu adalah kalian bisa mendownload Composer. Kalian bisa mendownloadnya di getcomposer.org. Ini tools yang dibutuhkan. Lalu kalian bisa download, klik ini. Setelah kalian mendownload, kalian bisa cek di command prompt Windows R, CMD. Kalian bisa cek lalu ketik Composer. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, maka Composer telah berjalan atau sudah diinstal eh, di PC atau laptop kalian. Oke, lanjut. Tools yang kedua itu adalah kalian bisa mendownload SAMPP. Tentu saja kalian bisa download SAMPP for Windows, for Linux, dan for XOS atau Mac OS. Kalian bisa download jika device kalian adalah Mac OS. Kalian bisa download yang 64 bit. Jika Linux bisa download yang ini, dan untuk Windows klik ini. Oke, dan jika sudah diinstal, kalian bisa mengekstraknya di file manager kalian. Lalu dia akan muncul folder seperti ini. Kalian klik saja. Dan di dalam ini jangan ada yang diubah-ubah. Dan untuk bagaimana cara menjalankan SAMPP-nya, kalian bisa klik ini SAMPP control. Lalu kalian klik start aja. Di sini untuk menjalankan database-nya, kalian klik aja start, Apache start, lalu MySQL start. Lalu klik ini Apache admin, dan lalu klik ini PHP my admin, dan ini adalah settingan dari database kalian. Nanti kita akan buat database di sini. Ini aja. Lalu selanjutnya tools yang dibutuhkan itu adalah Node.js. Di sini adalah untuk memudahkan aja, dan ini bersifat opsional. Kalian bisa downloadnya, bisa berdownload yang ini. Klik aja ini, dan Node.js kalian akan terinstall. Seperti itu. Oke, kita lanjut, yaitu adalah pengenalan framework Laravel. Oke, jadi apa itu Laravel? Laravel adalah framework yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi ini adalah framework PHP dan bersifat open source, yaitu open source. Laravel menjadi web framework populer karena banyaknya fitur-fitur ajaib yang tersedia di dalamnya. Jadi ini Laravel ini sudah sangat populer
Bahkan komunitas-komunitasnya sudah berkembang di Indonesia, sehingga Laravel mempermudah pada developer dalam mengembangkan aplikasi web. Lalu Laravel memiliki komunitas yang sangat besar. Tadi saya bilang dia memiliki komunitas yang sangat besar di dunia dan ekosistem pendukungnya juga sangat banyak dikembangkan baik secara ofisial maupun developer lain. Lalu Laravel pertama kali rilis pada tahun 2011 dan semakin berkembang baik dari sisi Laravelnya maupun penggunaannya di seluruh dunia. Laravel mendapatkan bintang yang paling banyak di dalam GitHub dibandingkan framework lainnya. Sudah jelas ini paling populer ya. Sehingga anggapan populer tersebut memang layak disandang oleh framework yang satu ini. Eh, dan juga Laravel menggunakan pattern yang bernama MVC atau model view dan controller. Berikut ini penjelasan singkat tentang MVC. Jadi base-nya itu Laravel dia adalah framework MVC. Jadi MVC itu adalah seperti ini gambarannya. User meminta ke controller, controller meminta ke model, lalu model meminta ke database, dan database membalikan model, controller, lalu controller mengoper ke view, lalu view mengoper ke user. MVC merupakan singkatan model, view, dan controller, dan merupakan pattern atau pola arsitektur yang digunakan di dalam mengembangkan aplikasi. MVC dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan namanya, yaitu model. Model digunakan untuk melakukan manipulasi data yang berhubungan dengan database, baik itu proses insert, update, delete, dan lain-lain. View digunakan untuk menampilkan data di dalam layar browser. View biasanya merupakan file-file HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu controller digunakan untuk menulis logika aplikasi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antara model dan view. Dengan menerapkan konsep MVC di Laravel, maka akan mempermudah developer dalam mengembangkan aplikasi. Karena para developer tersebut bisa fokus pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan job desk kalian, job desk-nya. Jadi seperti itu tentang pengenalan Laravel. Tentang singkat pengenalan Laravel. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara install Laravel atau cara menginstal Laravel dalam folder kalian. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama itu adalah kalian tentu saja membuka Laravel, dokumentasinya laravel.com. Nah, di sini adalah web Laravel. Lalu kalian bisa get start, klik di sini dan ke installation di sini. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut Laravel, eh, kalian bisa ke sini, lalu ke documentation. Di sini banyak banget penjelasannya eh, tentang aplikasi Laravel lebih lanjut. Di sini langsung saja kalian installation, lalu scroll aja di sini ada tulisan your first eh, Laravel project, dan di sini ada kodenya di sini Composer. Di sini ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama ini, lalu cara yang kedua adalah ini. Dan di sini adalah untuk eh, open with live servernya, istilahnya untuk Laravel. Kalian bisa ketik kode ini. Oke, yang pertama kita akan memakai cara yang pertama yaitu ini Composer Script Project. Oke, kita lanjut. Kalian bisa copy ini Ctrl C atau kalian bisa klik ini
Lalu kita masuk ke command prompt, buka command prompt kalian yaitu Windows Care, lalu ketik cmd, lalu bisa kita resize dulu, lalu oh ya, ini kalian bebas taruhnya di mana aja, misal saya dan command prompt dulu deh. Misal saya ingin membuatnya di saya ingin menaruh folder Laravel pertama saya di Windows C, user. Di sini kalian bebas. Oke guys, kalian bisa taruh di mana aja file Laravelnya. Saya akan menaruhnya di Laravel Project. Klik kanan. Jika kalian ingin menaruhnya di suatu file, maka klik kanan filenya. Lalu buka di terminal, open in terminal. Lalu kalian bisa Ctrl V atau paste. Kalian bisa paste kode tadi, Composer, Create Project, Laravel, eh, garis miring, Laravel, dan di sini adalah example app-nya ini adalah nama eh, nama file folder project kalian. Setelah saya akan memberi namanya dengan pemula. Kalian bisa enter, dia akan creating Laravel project dengan nama pemula, installing Laravel. Kalian bisa tunggu aja, dia sedang menginstal, dan di sini jangan lupa untuk mendownload Composer karena itu penting. Dan XAMPP-nya tadi, XAMPP-nya kita sudah menyalakan ya, sudah nyala. Tunggu aja. Nah, ketika dia sudah selesai, maka dia akan menampilkan seperti ini, no publish, protect or, atau seperti ini, tulisan seperti ini, application case set successfully, dan kalian bisa cek di folder. Saya menaruh folder pemula di Laravel Project. Kalian bisa lihat ini adalah folder pemula, folder Laravel yang bernama pemula. Lalu selanjutnya kalian bisa masuk ke folder tadi yang kalian buat. Saya di sini pemula, kalian bisa ketik cd, lalu nama folder kalian, atau kalian bisa klik kanan di folder kalian, lalu open in terminal. Seperti itu, lalu saya enter, kalian sudah masuk ke folder pemula, lalu kalian ketik kode spasi titik. Kode spasi titik ini untuk membuka folder pemula di Visual Studio Code. Jadi seperti ini tampilan. Jadi seperti ini tampilan untuk eh, project Laravel, folder Laravel kalian. Pertama kali di sini ada root, routing, lalu di sini ada model, dan di sini ada view. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal video, MVC, model, view, dan controller. Lalu di sini ada controllernya. Nanti kita akan mencoba membahas bagaimana cara merouting, lalu bagaimana cara controller, dan bagaimana cara view di Laravel.
Eh, Tentu saja saya akan memakai studi kasus CRUD sederhana. Lalu bagaimana cara untuk menjalankan atau melihat project Laravel kalian di web browser kalian? Caranya adalah kalian bisa membuka terminal di Visual Studio Code atau dengan Ctrl plus Ctrl Shift dan tanda kutip, dan kalian bisa buka di terminal seperti ini. Lalu kalian ketik PHP Artisan Serve. Kalian bisa ketik ini PHP Artisan Serve. Ini adalah menemukan link untuk dibuka di browser kalian. Server running on HTTP. Kalian bisa copy ini HTTP. Kalian bisa copy ini HTTP titik dua garis miring 127 titik 001 titik 28000. Kalian bisa copy ini atau kalian bisa kontrol lalu klik ini, kontrol tahan lalu klik ini, dan ini adalah tampilan awal dari project Laravel kalian. Jadi kalian telah berhasil menginstal Laravel di project kalian. Oke, selanjutnya kita akan merouting, lalu membuat controller. Kita akan membuat routing, lalu kita akan membuat controller, dan kita akan membuat view-nya. Oke, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita membuat database-nya terlebih dahulu, lalu kita mengkonfigurasi database dengan folder project kita. Langsung saja kalian bisa menuju eh, menuju Sampipi control panel, lalu Apache di sini admin, kalian bisa klik, lalu klik PHP My Admin untuk menuju database kita. Di sini adalah database kita. Lalu setelah itu kalian bisa klik new. Lalu di sini bisa saya akan menulis dengan formula. Saya akan membuat database formula. Kalian bisa enter aja, create, lalu di sini sudah terbuat database pemula. Nah, enaknya di Laravel itu kalian tidak perlu membuat table. Di sini kalian tidak perlu repot-repot membuat table karena Laravel telah menyediakannya di dalam project kalian. Lalu kita akan langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lalu membuat migration atau membuat table. Eh, kita lanjut ke Visual Studio Code kalian. Ini kita close aja. Lalu kalian bisa pergi ke .env. File bernama .env kalian buka aja. Lalu di sini adalah setting untuk menyeting database kalian. Lalu kalian bisa cari di sini DB connection, MySQL benar, DB host, file benar, DB port nggak usah, lalu ke DB database. Di sini DB database adalah nama database kalian untuk mengkonfigurasikan dengan database-nya. Di sini kita akan memakai database yang bernama Pemula yang sudah kita buat tadi, namanya Pemula. Tentu saja eh, saya memakai nama ini untuk memudahkan saja. Sebenarnya kalian bebas menamakannya Pemula, username-nya root, dan passwordnya itu sesuai dengan database kalian. Jika database kalian memiliki password, kalian bisa tambahkan passwordnya. Jika tidak, maka bisa dikosongkan. Saya tidak memiliki password, maka saya akan mengosongkan DB passwordnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat table atau membuat migration. eh,
di sini kalian bisa lihat ada kalian bisa ke database, lalu migration. Nanti kita di sini akan membuat folder baru bernama migration dan bernama migration. Lalu di models juga kita akan membuat folder baru. Jadi kita akan membuat model, pertama kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Kita juga akan membuat migration untuk modelnya. Eh, Selanjutnya kalian bisa buka lagi terminal, new terminal. Lalu kalian bisa ketik PHP artisan make model. Lalu di sini nama modelnya kita akan namanya dengan siswa. Saya akan membuat tabel di model misal. Jadi di dalam app ada model dan di dalam model itu ada nanti akan ada tambahan ya bernama file bernama siswa.hp. Siswa lalu tidak lupa untuk min m. Dan di sini min m ini fungsinya adalah untuk membuat migration ya juga. Jadi setelah dia membuat modelnya lalu dia akan membuat migrationnya dari siswa.php ini. Eh, Jika sudah kalian membuat seperti ini, jika kalian sudah membuat kode seperti ini, menuliskannya PHP artisan make model, lalu kalian bisa enter dan kalian bisa lihat dia telah membuat model bernama siswa.php dan di migrationnya dia telah membuat migration yang bernama siswa table siswa. Kalian bisa lihat created successfully dan created successfully migration, created successfully dan model created successfully. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat table. Membuat tabelnya itu dia ada di file migration. Kalian bisa eh, klik database, lalu migration, dan ini dia sudah terbuat dengan sesuai dengan tanggalnya di 2023 dengan kode tadi yang kita tulis PHP artisan make model siswa min m. Lalu di sini kalian bisa tambahkan di dalam table ID itu table string nama ini sebagai contoh aja lalu eh, table misal kita ingin membuat kolom dengan nama dia jenisnya string dengan nama string kelas jangan alamat sekolah lalu selanjutnya dia table kita buat nama alamat misal akan membuat string string aja lalu alamat jangan lupa untuk tutup kurungnya jangan lupa untuk Ctrl S kalian bisa tulis ini adalah membuat table jadi dia akan membuat kolom kolom ID tentu saja ini eh, ID ini adalah primary key lalu di sebelah ID ada nama sekolah alamat dan ini adalah timestamp ini adalah tanggal pembuatan
kolomnya, misal namanya Budi, sekolahnya di Bogor, atau alamatnya Bogor, lalu sekolahnya misal SMA negeri, dan dia kapan dimasukkan datanya, lalu kapan datanya diupdate timestamp ini. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut, setelah kita menambahkan migration, kita akan menambahkan modelnya. Kalian bisa klik di siswa.php, lalu kalian bisa ketik aja use as victory, kalian bisa ketik protected variable. Kalian bisa ketik ini di bawah use has victory di dalam kelas siswa extend protected variable nama sekolah alamat, dan jangan lupa untuk men-save-nya, dan lupa untuk save Ctrl S, dan kalian bisa cek di localhost kalian, seharusnya di database kalian di dalam pemula dia sudah membuat database bernama siswas siswas ya, dan di dalam siswas ada nama, ada ID sekolah, ada ID nama sekolah, dan alamat. Mari kita cek. Kalian bisa ke localhost phpMyAdmin, lalu kalian bisa refresh, dan kalian bisa klik ke pemula sebentar. Oke, kalian bisa, jika kalian sudah seperti ini, oke, kalian bisa refresh. Kalian bisa refresh, tidak muncul ya tabelnya karena kita belum memerintahkan dia untuk migrate atau migration, membuat migration. Jadi kita belum memerintahkan si Laravel untuk memigration database eh, database dengan folder kita. Eh, kit- untuk membuat perintahnya kita bisa ke terminal. Kalian bisa membuka terminal lalu php artisan migrate. Kalian bisa tik ini aja php artisan migrate. Lalu kalian bisa enter. Nah, sampai muncul seperti ini. Maka dia telah membuat label, dan di dalam telah membuat tabel siswa, dan di dalam tabel siswa ada nama, ada ID sebagai primary key, lalu nama, alamat, dan sekolah. Lalu kita bisa menceknya di database kita, lalu kalian bisa refresh, dan dia telah membuat tabel siswas, dan di dalam tabel siswa ini dia memiliki nama, sekolah, alamat. Jadi seperti itu membuat model. Oke, lanjut kita akan merouting eh, merouting folder Laravel project kita. Nah, untuk merouting folder Laravel kita, sebelum merouting kita harus membuat controller, atau eh, membuat controller di folder Laravel project kita. Dan cara untuk membuat controller adalah kalian bisa lari ke terminal, lalu buka new terminal, lalu kalian bisa ketik php artisan. Jadi enaknya di Laravel itu kita bisa ada namanya perintah php artisan. Ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat sesuatu tanpa harus ribet-ribet ke aplikasinya. Jadi semuanya sudah ada di Laravel. PHP artisan make
make controller spasi nama controller kita, saya akan memberi nama dengan siswa controller. Jadi PHP Artisan itu Laravel buatkan make controller, sebuah controller bernama siswa controller. Jadi dia akan membuatkannya di dalam app, lalu di dalam HTTP dan di dalam controller di sini dia akan menambahkan siswa controller. Lalu kalian bisa enter aja. Nah, dia akan muncul siswa controller. Controller, ya. eh, Controller rated successfully dan kalian bisa cek di sini nanti kita akan membuat kode controllernya. Di dalam controller kalian bisa tambahkan di dalam kelas siswa controller kalian bisa tambahkan public function. Kita buat functionnya public function index. Lalu di dalam public function index kalian bisa tambahkan return view siswa. Salah, kalian bisa hapus aja ini. Lalu kalian bisa tulis kita buat variabel dulu siswas. Lalu di dalam siswas itu eh ini kelas saja dulu jadi siswas. Lalu di dalamnya kita buat siswa dan dia siswa siswa all atau siswa sini kita tulis latest lalu di sini kita ubah menjadi paginate dan kalian ingin menampilkan berapa kolom. Misal saya ingin menampilkan 5 kolom. Lalu di bawahnya return kita kembalikan view return view siswa index compact siswas. Return view ini siswas. Jadi di public function index ini di dalam index dia akan membuat eh, akan buat variabel siswa late paginate ini adalah kode untuk menampilkan berapa kolom table karena kita tidak all atau tidak mengambil semua jadi kita akan menampilkan 5 kolom saja. Jadi jika ada 10 data di dalam database di dalam pemula maka yang akan ditampilkan hanya 5 saja. Tapi jika kita ganti ke 10 itu bisa. Karena kita tidak memakai kode siswa atau variabel siswa misal siswa all. Kita tidak seperti ini. Lalu jika kita memakai kode yang ini, maka dia akan menampilkan semuanya. Jadi seperti itu. Ini kita komen aja. Kita akan memakai yang kita akan memakai yang paginate ini. Lalu return view ini adalah untuk menampilkan di view-nya. Return view adalah kembalikan ke view, tampilkan dia ada di folder siswas. Lalu di dalam siswa ada index blade.php, lalu compact siswas. Jadi seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat folder view. Di dalam folder view yaitu kita akan membuat siswa
siswas, lalu dalam folder siswas ada file bernama index. Kalian bisa ke research, lalu ke view, dan di view kita bisa new folder, yang kita namakan dengan siswas. Lalu di dalam siswas, kalian bisa tambahkan dengan siswa index dot blade dot php. Nah, di dalam Laravel ini kita harus memakai index.blade.php karena Blade ini adalah template engine dan itu harus kalau di Laravel jadi bukan index.php, dia harus memakai Blade karena di Laravel ada template engine-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat routing. Kalian bisa ke routes lalu ke web. Lalu kalian bisa tulis di sini root lalu research. Nah, kalian bisa ketik ini root research siswas. Kalian bisa ketik ini root research siswas. Jadi dia akan merouting ke siswa nama folder siswas dan dia juga akan merouting siswa controller. Dia akan menghubungkan siswa controller dan siswas. Jadi seperti itu. Lalu ini root get ini adalah untuk routing di halaman pertama Laravel ini welcome blade. Jadi welcome blade ini adalah ini adalah welcome blade dan dia di routingnya salah. Dan dia di routingnya di sini, routingnya di routingnya ini adalah routing untuk welcome blade. Jadi kita akan membuat routing siswas dan dia akan terhubung dengan siswa controller. Jadi seperti itu. Lalu untuk mengetesnya, kalian bisa cek lagi database-nya. Dia akan ada siswa. Lalu untuk mengetesnya, kalian bisa ketik di view atau research view, lalu dalam siswa ada index.pet ini, lalu kita bisa ketik namanya. Misal kita K1, lalu kita bisa tes hello Indonesia. Kita save, jangan lupa untuk save, lalu kita cek di Laravel, kita bisa refresh, lalu kita tambahkan di sini dengan nama siswas. Dan ini sudah berjalan ya, Laravelnya sudah berjalan, sudah bisa menampilkan hello Indonesia. Lalu bagaimana cara kita menampilkan tabelnya? Yang pertama, kita akan memasukkan di tabel siswas, kita akan memasukkan insert, kita akan masukkan datanya dulu, misal namanya Budi, lalu sekolahnya SMA N1, lalu alamatnya dia Bogor. Oke, lalu kalian bisa klik go dan ke browse dan datanya sudah ada satu ya. Misal kita ingin lagi dua data, misal namanya Udin,
lalu sekolahnya SMKN 1, lalu alamat eh, Jakarta. Kita bisa go, dan kita sudah memiliki dua data. Lalu kita akan mengeceknya di sini. Oke, kita ganti dulu di index.blade-nya. Kita ganti, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Pertama HTML5. Ini kita hapus aja, lalu di sini misal kita ganti title-nya dengan data siswa. Lalu di dalamnya kita buat table. Di dalam table kita ada TH. Di dalam table ada TR. Lalu di dalam TR ada TH dengan nama. Tadi kita ada nama. Lalu TH dengan sekolah ya. Tadi ada sekolah, kolom sekolah, lalu TH. Tadi ada alamat. Ya kalau nggak salah alamat. Lalu kita Ctrl S, lalu kita cek, kita refresh, nama, sekolah, alamat, dia sudah ada ya. Lalu kita akan menampilkan tadi data kita. Caranya adalah kita menggunakan kode looping, dan kode looping, looping itu perulangan. Kode looping di sini di Laravel sudah ada template-nya, yaitu kita akan menggunakan dengan for each. Di sini adalah kode looping untuk di Laravel. For each ini adalah kode looping untuk Laravel. Jadi kalian bisa ketik add for each. Terus seperti ini. Kita hapus aja collection. Ini kita ganti dengan siswas. Dan kita ganti dengan siswa. Lalu di sini kita tulis td, dan di dalam td kita akan menampilkan siswa nama. Lalu ini td, kita akan melooping dan siswa sekolah. Lalu td siswa alamat. Jadi seperti itu ini untuk loopingannya. Jadi ini jadi jika dia memiliki dua data, maka dia akan menampilkan dua, begitu juga seterusnya sampai dia memiliki datanya sampai habis. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengeceknya, kita bisa ke web browser. Nah, dia sudah tampil ya. Budi SMAN 1 Bogor dan Udin SMKN 1 Jakarta. Oke, jadi kalian sudah bisa lihat Budi SMAN, dan kenapa ini tidak berurutan itu karena kita belum menambahkan TR ya. Saya lupa TR. Lalu ini kita pindahkan aja ke bawah sini, Ctrl V dan juga lubang S. Lalu kita cek. Nah, dia sudah membuat tabel ya. Dia akan melooping. Jadi seperti itu. Jadi jika kita menambahkan data, misal kita tambahkan lagi nama Samsudin. Samsudin, lalu sekolah Man 1, lalu alamat dia Bekasi. Misal Bekasi, kita go untuk menambahkan, lalu kita cek dia sudah ada data, lalu dia jika kita refresh maka dia akan muncul tabelnya Samsudin Man 1 Bekasi. Jadi seperti itu
konsep dari for each dan and for each. Ini juga ini adalah echo. Misal jika di PHP native dia echo, tapi di Laravel dia akan memakai kurawal dua kurawal seperti ini. Jadi seperti itu penjelasan untuk pengenalan Laravelnya. Jadi eh, kita sudah memperkenalkan toolsnya apa saja, lalu cara installnya bagaimana, routingnya juga bagaimana, memakai controller juga bagaimana, dan memakai view-nya juga bagaimana. Jadi seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.